Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurunisa dari kelas 2 A266. Di sini saya akan menjelaskan mengembangkan rencana bisnis berdasarkan konsep bisnis yang saya buat. Yang pertama ada identifikasi prinsip-prinsip dan pemangku kepentingan rencana bisnis. Prinsip-prinsip rencana bisnis ada pemangku kepentingan atau stakeholder dan apa yang mereka cari. Kemudian menyusun deskripsi usaha. Yang A ada data perusahaan. Saya membuat bisnis sepatu kulit khusus wanita. Tempatnya itu saya jual di toko-toko grosir, retail sepatu maupun online. Basis usahanya itu sepatu kulit khusus wanita dengan desain yang modern. Kemudian bentuk usahanya itu membuat bisnis sepatu kulit khusus wanita dengan desain yang modern. Data pengusahanya itu saya sendiri, Yurunisa. Pendidikan saya itu S1 Manajemen Perhotelan dengan kualifikasi profesi Manajemen Perhotelan. Kemudian ada struktur organisasi, ada yang A pimpinan perusahaan, yaitu bertanggung jawab atas jalannya bisnis, kemudian mengkoordinasikan ide-ide bisnis berdasarkan konsep bisnis yang dibuat, kemudian ada mengambil keputusan jalannya ide bisnis. Yang B ada bagian operasi produksi, bertanggung jawab atas pembuatan produksi sepatu, kemudian bertanggung jawab dalam proses pemilihan bahan, mengawasi proses pembuatan sepatu. Kemudian ada bagian jaminan mutu, mengelola keluhan pelanggan, bertanggung jawab atas jaminan pembuatan sepatu, melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap pembuatan sepatu. Yang kedua ada analisa pemasaran. Yang A ada produk, yaitu jasa pembuatan sepatu kulit wanita dengan desain yang modern. Lokasi atau distribusinya toko-toko grosir, retail sepatu maupun online. Untuk harganya kisaran 200.000 hingga 250.000. Untuk promosinya dijual di toko-toko grosir, retail sepatu maupun online. Yang ketiga ada analisis operasional. Yang A ada desain produk. Yang pertama nama produk atau jasa pembuatan sepatu khusus wanita dengan desain yang modern. Karakteristik produk atau jasa pembuatan sepatu kulit khusus wanita dengan desain yang modern serta bahan yang berkualitas. Yang ketiga manfaat produk, memberikan jaminan kenyamanan pada saat menggunakan sepatu tersebut, kemudian memberikan mutu dalam sepatu tersebut baik dari segi bahan baku dan kualitasnya. Kemudian ada B proses produksi. Yang pertama ada pemilihan bahan baku, kemudian pembuatan sepatu. Yang keempat ada analisis pasar dan pesaing. Yang A analisis peluang pasar, potensinya tinggi untuk di toko-toko retail, toko-toko grosir maupun online, serta sifat konsumsi wanita dalam mix and match pakaiannya dengan sepatu dalam fashionnya. Yang B ada tingkat persaingan dengan potensi sedang. Yang kelima ada analisis keuangan. Ada yang A analisis biaya usaha. Yang A ada biaya tetap. Untuk biaya tetapnya itu ada mesin jahit sepatu, mesin sol, mesin polishing, mesin pencetak brand sepatu. Kemudian untuk biaya variabel itu ada lem ibon, kulit sepatu, alas untuk sepatu, kemudian ada lem putih, kertas pengeras, benang nilon super keras. Kemudian untuk bahan pendukung peralatan untuk membuat sepatu, tempelan nomor dan ukuran sepatu. Kemudian ada kardus sepatu. Untuk tenaga kerjanya itu ada karyawan. Yang C ada biaya lain-lain untuk transportasi, promosi dan juga listrik. Yang B penerimaan pendataan. Ada 50 pasang sepatu yang dijual dengan harga per unit 200.000, kemudian penerimaan per hari ada 10 juta, penerimaan per bulan ada 300 juta. Kemudian yang keenam ada analisis SWOT. Yang A ada strength, desainnya modern, jaminan kulit sepatu yang bagus, kemudian jaminan sol sepatu yang kuat. Kemudian ada weakness, tenaga kerjanya masih terbatas, manajemennya masih sederhana, perencanaan laporan keuangannya masih sederhana. Yang C ada opportunities, belanja dengan sistem online, kualitas produksi yang bagus. Yang D ada threat, munculnya pesaing baru. Yang E kesimpulan, strategi SO, segera dibuat manajemen bisnis yang lebih baik. Kemudian ada strategi WO, penambahan jumlah karyawan serta evaluasi laporan keuangan.
ada strategi ST, segera melakukan peningkatan jaminan mutu serta meningkatkan lagi kualitas kenyamanan konsumen terhadap sepatu yang diproduksi. Yang terakhir ada strategi WT, yaitu dievaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya mengenai mengembangkan rencana bisnis berdasarkan hasil bisnis yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.